Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Yang saya hormati Kepala SMK Nurul Hidayah. Yang saya hormati segenap tenaga pendidik SMK Nurul Hidayah. Dan yang saya banggakan segenap peserta MPLS SMK Nurul Hidayah tahun 2021-2022. Alhamdulillah, saya mewakili kepala SMK Nurul Hidayah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada segenap peserta didik baru terkait visi dan misi SMK Nurul Hidayah, terkait dengan profil SMK Nurul Hidayah. Secara profil SMK Nurul Hidayah terletak di Jalan Tamanan RT 26 RW 09 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Dan SMK Nurul Hidayah berdiri pada tahun 2010 lalu. Ketika berdiri SMK, maka dibentuklah visi dan misi SMK Nurul Hidayah. Adapun visi SMK Nurul Hidayah yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berwawasan internasional sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah visi SMK Nurul Hidayah. Adapun visi SMK Nurul Hidayah, visi yang pertama menghasilkan tamatan yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungan. Sangat penting dan sangat perlu untuk ditanamkan ketakwaan pada diri peserta didik SMK Nurul Hidayah dengan diadakan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan, diadakan beberapa kegiatan-kegiatan kerohanian, agar supaya ketakwaan yang ada pada peserta didik SMK Nurul Hidayah betul-betul memiliki rasa takwa yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diadakanlah kegiatan sholat duha berjamaah, diadakan kegiatan sholat duhur berjamaah, diadakan kegiatan ekstra hadroh, sholawat, pembacaan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan lainnya, supaya memiliki ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungan dengan diadakan beberapa kegiatan-kegiatan sosial, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan seperti pengurusan jenazah. Dibentuklah sebuah pelatihan terhadap peserta didik SMK Nurul Hidayah sehingga SMK Nurul Hidayah menghasilkan tamatan yang memiliki ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keharmonisan lingkungan. Untuk misi yang kedua yaitu menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi tinggi, mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional dari beberapa bidang, beberapa kemampuan, beberapa kompetensi yang diberikan kepada peserta didik dengan memiliki tujuan atau misi
agar supaya tamatan SMK Nurul Hidayah mampu bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Dan sudah diketahui bahwasanya tamatan SMK Nurul Hidayah tidak hanya bekerja, tapi juga mampu membangun tenaga kerja, mampu membangun pasar kerja, mampu membangun lowongan kepada beberapa saudara, beberapa teman, terutama khususnya kepada masyarakat, agar supaya mampu memberikan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat, terutama dalam pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Tamatan SMK Nurul Hidayah ada yang sudah diterima bekerja di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali sesuai dengan kompetensi kejuruannya, mampu memperbaiki beberapa instalasi jaringan, mampu mengotak-atik beberapa komponen-komponen yang ada dalam komputer sehingga diterima untuk bekerja di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Ada juga yang diterima sebagai TNI. Ada juga yang diterima sebagai reparasi atau pembuat busana atau memperbaiki komputer ataupun yang lain. Sehingga tamatan SMK Nurul Hidayah siap terjun, siap bekerja dan bersaing di pasar tenaga kerja nasional dan internasional. Semoga kita semua peserta didik SMK mampu mewujudkan misi yang ada dalam sekolah kita ini. Untuk misi yang ketiga, yaitu menghasilkan tamatan yang mampu memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan teknologi dan seni sebagai bekal untuk mengembangkan diri. Kita tidak hanya belajar ilmu agama, kita tidak hanya belajar tentang komputer, kita tidak hanya belajar tentang busana, tapi pengembangan diri kita, pengembangan ilmu teknologi, pengembangan seni kita sangat dibutuhkan. Sehingga di SMK Nurul Hidayah terciptalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya pramuka, bidang olahraga, sepak bola, bulu tangkis, voli, basket, dan lain-lain. Supaya apa? Kesenian-kesenian yang ada pada diri peserta didik timbul sebagai bekal pengembangan diri peserta didik setelah menjadi tamatan SMK Nurul Hidayah. Sehingga ketika terjun dalam dunia kemasyarakatan, sehingga terjun dalam dunia kerja, mampu mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan teknologi, mampu membongkar, mampu memperbaiki, mampu membuat atau menciptakan beberapa karya. Tidak hanya orang-orang luar negeri yang mampu menciptakan Facebook, mampu menciptakan WhatsApp, tapi misi dari sekolah kita SMK Nurul Hidayah, peserta didik tamatan SMK Nurul Hidayah juga mampu bersaing dalam dunia teknologi dan jaringan. Untuk misi yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan seni bagi masyarakat, khususnya bidang komputer dan tata busana. Sesuai dengan jurusan yang ada di SMK kita, ada jurusan teknik komputer dan jaringan, ada jurusan tata busana.
jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang selalu dikenal dengan singkatan TKJ, semua siswa dari kelas 10 hingga 12 sudah diajarkan bagaimana cara menginstalasi, mengprogram atau mengotak-atik komputer dan jaringan sehingga dia mampu membuat sebuah aplikasi, mampu menciptakan sebuah situs, mampu memperbaiki beberapa komponen-komponen yang rusak dalam komputer. Dalam bidang tata busana, kompetensi tata busana, mampu mendesain beberapa busana muslimah, mampu merancang sehingga tamatan SMK Nurul Hidayah siap terjun dalam dunia kerja, baik itu kerja nasional dan internasional, khususnya dalam bidang komputer dan tata busana. Itulah 4 misi SMK Nurul Hidayah. Besar harapan kami kepada segenap peserta MPLS tahun 2021-2022 sekarang ini betul-betul memperhatikan visi dan misi sekolah kita, supaya sekolah kita berjalan sesuai dengan realnya, berjalan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan misi yang sudah dibentuk oleh SMK Nurul Hidayah. Tidak hanya visi dan misi yang perlu saya sampaikan kepada segenap peserta MPLS tahun 2021, ada beberapa tata tertib yang perlu saya singgung sebagian saja. Ada tata tertib yang berhubungan dengan kewajiban, ada tata tertib yang berhubungan dengan larangan. Yang berhubungan dengan kewajiban contohnya, semua peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah SMK Nurul Hidayah, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh sekolah SMK Nurul Hidayah yang dimulai dari pukul 7.00 dan berakhir pada pukul 13.30. Dan diantaranya juga tentang kewajiban peserta didik wajib menghormati tenaga pendidik atau guru, karyawan yang ada di SMK Nurul Hidayah, dan wajib saling menghormati, saling menghargai antar sesama teman. Dan banyak beberapa tata tertib lagi yang insya Allah nanti juga disampaikan di kegiatan MPLS berikutnya. Tidak luput juga dengan beberapa larangan yang wajib ditinggalkan oleh peserta didik. Di antaranya dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi barang-barang yang dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh negara, seperti halnya narkoba, narkotika, dan lain sebagainya, ataupun sesuatu yang bukan merupakan sarana pembelajaran, itu sangat dilarang dibawa di area lingkungan sekolah kita. Selain tata tertib SMK Nurul Hidayah, perlu saya sampaikan kepada segenap peserta MPLS bahwasanya dalam segi sarana dan prasarana SMK Nurul Hidayah banyak sudah terpenuhi. Ada satu kantor khusus SMK Nurul Hidayah yang mana di dalamnya terdapat beberapa ruangan, di antaranya ruang guru
atau tenaga pendidik ruang tata usaha dan juga ruang tamu. Dilengkapi juga ada ruang khusus kepala sekolah dan dilengkapi juga dengan perpustakaan yang ada di sebelah barat kantor SMK Nur Hidayah. SMK Nur Hidayah juga dilengkapi dengan 2 lab. Yang pertama lab komputer khusus untuk teknik komputer dan jaringan, dan ada lab tata busana khusus untuk jurusan tata busana. Dan juga dilengkapi dengan sarana pembelajaran. Insya Allah di sini ada 7 ruang atau 7 kelas untuk peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar, dan semua juga sudah dilengkapi fasilitasnya dari meja, kursi, proyektor, laptop, komputer, semua dilengkapi oleh SMK Nur Hidayah. Terutama pada masa pandemi sekarang ini, insya Allah kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan melalui proses daring dan luring. Tentunya juga semua kegiatan belajar mengajar, semua fasilitas akan disediakan oleh SMK Nurul Hidayah. Kepada segenap para peserta MPLS, setelah kegiatan MPLS kita lakukan, kita lalui bersama rangkaian demi rangkaian, kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar KBM aktif dengan cara daring dan luring. Insya Allah semua tenaga pendidik SMK Nur Hidayah akan menyiapkan materi dan akan menyebarkan kepada segenap peserta didik yang ada di bawah naungan SMK Nur Hidayah, baik secara daring ataupun luring. Semua pembelajaran insya Allah tetap aktif. Pesan saya kepada segenap peserta MPLS, jangan lupa ikuti semua rangkaian kegiatan MPLS 2021 ini. Dari daftar hadir, mengisi lain kegiatan, pelatihan dan lainnya, ikuti. Setelah itu kita baru semangat belajar daring ataupun luring. SMK Nurul Hidayah siap menjadi jembatan, siap melayani segenap peserta didik, baik itu yang dari kalangan elit ataupun dari kalangan menengah ke bawah. Kita tidak membedakan, kita tidak memilih siapa itu. Semua peserta didik SMK Nur Hidayah layak dan berhak mendapatkan materi, mendapatkan pelajaran dari tenaga pendidik SMK Nur Hidayah. Tetap semangat, itu dari saya. Saya sampaikan terima kasih dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.